teman-teman semua, kenalin aku Wiwit dan bareng teman-teman aku ada Ica, Irdi, Farhan, dan Ferhan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas satu topik yang penting banget di dalam subjek hukum internasional, yaitu hukum diplomatik. Kali ini kita bakal analisis gimana sih hukum diplomatik itu, dan kita juga bakal bedah satu kasus yang sempat bikin geger di tahun 1979 waktu diplomat Amerika itu disandra di Teheran, Iran. Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami saling membutuhkan. Hal yang sama berlaku bagi entitas negara. Di era interdependensi global saat ini, tidak ada satupun negara yang dapat hidup mandiri tanpa kerjasama ekonomi, politik, keamanan, maupun budaya dengan negara lain. Disinilah diplomasi memainkan peran vitalnya sebagai jembatan komunikasi damai. Agar jembatan ini tetap kokoh dan terlindungi dari intervensi politik lokal, dunia internasional menyepakati sebuah tatanan hukum yang mengikat. Gimana sih tatanan hukum bisa terbentuk dan apa sih landasan teoritis di baliknya? Yuk kita simak penjelasan Ica. Baik, terima kasih Angga Jati. Rekan-rekan sekalian, hak kekebalan atau imunitas diplomatik yang dinikmati para utusan negara hari ini tidak muncul begitu saja, melainkan berevolusi melalui perdebatan teoritis yang sangat panjang. Secara historis, terdapat 3 teori utama yang mendasari pemberian imunitas tersebut. Yang pertama adalah teori eksteritorialitas, yaitu doktrin klasik dari Pierre Ayrault dan Hugo Grotius yang menggunakan fiksi hukum yang menyatakan bahwa diplomat dan gedung kedutaan seolah-olah secara fisik tetap berada di wilayah negara pengirim. Walaupun memberikan kekebalan absolut, teori ini akhirnya ditinggalkan pada abad ke-20 karena sering disalahgunakan, misalnya untuk menyembunyikan kriminal domestik di dalam kedutaan. Yang kedua adalah teori kebutuhan fungsional. Teori inilah yang menjadi roh utama dari hukum diplomatik modern dan diadopsi dalam Konvensi Wina 1961. Teori ini menegaskan bahwa hak imunitas diberikan bukan demi keuntungan pribadi sang diplomat, melainkan murni atas dasar kebutuhan fungsional agar mereka dapat menjalankan misi kedutaan secara independen, aman, dan tanpa bayang-bayang kriminalisasi atau intimidasi dari sistem hukum negara penerima. Lalu teori yang ketiga adalah teori keterwakilan yang memandang diplomat sebagai personifikasi atau representasi langsung dari kedaulatan kepala negara pengirim, sehingga segala bentuk penghinaan terhadap diplomat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan negara pengirim itu sendiri. Selanjutnya, dari mana sajakah aturan-aturan hukum diplomatik ini berasal? Ada 3 sumber utama hukum diplomatik internasional. Yang pertama adalah kebiasaan internasional yang lahir dari praktik konsisten antar negara yang kemudian dianggap sebagai kewajiban hukum atau opinio jurius. Yang kedua, Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang menjadi landasan kodifikasi tertulis terpenting di dunia hingga hari ini. Yang ketiga, Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler yang membedakan fungsi politik perwakilan dengan fungsi pelayanan administratif sipil, serta didukung oleh regulasi nasional masing-masing negara setempat selama tidak bertentangan dengan hukum internasional yang lebih tinggi. Untuk penjelasan mengenai bagaimana seorang diplomat secara resmi diangkat dan apa saja tugas-tugas real mereka akan dipaparkan oleh rekan saya, Irdi. Nah, terima kasih ya Ica. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, pengiriman kepala diplomatik seperti duta besar dan lain-lain itu memerlukan proses yang sangat ketat dan nggak boleh sembarangan. Semua itu ada protokolnya sendiri. Nah, jadi yang pertama ada prosedur yang disebut agreement. Sebelum negara pengirim mengumumkan dan mengutus duta besarnya, mereka harus meminta persetujuan secara rahasia kepada negara penerima. Negara penerima memiliki hak kedaulatan penuh untuk menolak calon tersebut tanpa harus membeberkan alasannya. Nah, yang kedua ada letters de credence atau surat kepercayaan. Ini adalah dokumen sakral yang ditandatangani oleh kepala negara pengirim dan wajib diserahkan langsung oleh sang diplomat baru kepada negara penerima dalam upacara kenegaraan resmi. Penyerahan dokumen inilah yang menandai dimulainya fungsi diplomatik secara sah di negara penerima. Sebaliknya, misi diplomatik dapat berakhir karena berakhirnya masa tugas, ditarik oleh negara pengirim, atau diusir melalui deklarasi persona non grata oleh negara penerima atau karena di kondisi darurat seperti pecahnya perang. Dan yang terakhir ada promoting friendly relation atau promosi, membangun hubungan persahabatan, kerjasama budaya, ilmu pengetahuan, dan perdagangan bilateral. Sekarang kita masuk ke inti analisis kasus kami, yaitu penyanderaan di Teheran yang akan dibawakan oleh Farhan. Oke, sebelumnya terima kasih buat Irdi
mari kita arahkan perhatian kita pada lembaran sejarah kelam hukum internasional. Kasus yang saya bawa adalah kasus United States melawan Iran pada tahun 1979 hingga 1981. Kasus ini juga merupakan sebuah ujian besar dalam sejarah modern mengenai kekuatan, keabsahan, dan sifat mutlak dari imunitas diplomatik. Sebelumnya, mari kita bedah latar belakangnya. Pada tanggal 4 November 1979, di tengah gejolak revolusi Islam Iran, ratusan demonstran dan juga mahasiswa radikal menyerbu kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran. Mereka menduduki gedung kedutaan dan menyandra 52 diplomat dan warga Amerika Serikat selama 444 hari lamanya. Kejadian ini menjadi sangat krusial dikarenakan pemerintah revolusioner Iran yang baru di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini secara eksplisit tidak menghentikan penyerbuan tersebut dan melainkan mendukung dan juga memanfaatkan penyanderaan tersebut sebagai alat tawar politik terhadap AS. Pertanyaan hukum fundamental yang muncul di hadapan publik pada saat itu adalah, apakah pemerintah Iran secara hukum bertanggung jawab atas aksi yang awalnya dilakukan oleh aktor non-negara ini? Dan apakah gejolak revolusi internal dapat dijadikan pembenaran hukum untuk mengabaikan perlindungan terhadap kedutaan asing? Analisis mengenai jalannya gugatan di Mahkamah Internasional dan implikasi putusannya akan dijelaskan secara detail oleh Ferhan. Oke, terima kasih Farhan atas pelanggaran masif tersebut. Amerika Serikat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Dalam putusannya yang bersejarah, ICJ menolak keras pembenaran Iran dan memutuskan bahwa Iran telah melanggar kewajiban internasionalnya secara terang-terangan dan fatal. Mahkamah menegaskan 2 poin konstitutif hukum diplomatik. Pertama, kewajiban proteksi mutlak negara penerima memiliki tanggung jawab absolut untuk menjaga keamanan gedung, kedutaan, dan keselamatan personel asing dari gangguan apapun. Sekalipun penyerbuan awalnya dilakukan oleh demonstrasi sipil, pembiaran dan dukungan formal yang dilakukan pemerintah Iran setelahnya telah mengubah tindakan sipil tersebut menjadi tindakan resmi negara atau state action yang melanggar hukum internasional. Kedua, sifat absolut imunitas. ICJ menegaskan bahwa hak kekebalan diplomatik bersifat mutlak bahkan dalam kondisi konflik politik ekstrim sekalipun. Untuk menghindari kebingungan dalam praktik hubungan luar negeri, kita juga harus memahami perbedaan esensial antara perwakilan diplomatik dan konsuler sebagaimana yang tercantum dalam tabel perbandingan ini. Jika perwakilan diplomatik berfokus pada hubungan politik kenegaraan tingkat tinggi yang dinaungi oleh Konvensi Wina 1961 dengan sifat kekebalan yang absolut penuh, perwakilan konsuler di bawah Konvensi Wina 1963 memiliki fokus pada pelayanan administrasi sipil dengan kekebalan yang bersifat fungsional atau terbatas hanya saat menjalankan tugas kedinasan saja. Lalu, apa yang terjadi jika seorang diplomat asing justru melakukan tindakan kriminal di negara penerima? Apakah mereka tetap kebal selamanya dan tidak bisa ditindak? Konvensi Wina 1961 menggarisbawahi bahwa kekebalan bukanlah lisensi untuk melanggar hukum setempat. Pasal 41 mewajibkan diplomat menghormati hukum lokal. Jika terjadi pelanggaran serius, hukum internasional menyediakan 2 jalur penyelesaian sah yang beradab. Yang pertama, menyatakan diplomat tersebut sebagai persona non grata atau pengusiran keluar dari wilayah negara. Yang kedua, meminta pelepasan hak imunitas atau waiver of immunity secara resmi kepada negara pengirim agar diplomat tersebut dapat diadili di pengadilan lokal. Hukum internasional melarang keras tindakan sepihak seperti menangkap, menyandera, atau menyerbu kedutaan mereka sebagaimana yang terjadi di Teheran. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman kita. Menarik dan bermanfaat banget ya pastinya.
Sebagai kesimpulan, kalau kita merujuk pada Konvensi Wina 1961, hukum diplomatik ini memang merupakan aturan yang sangat penting untuk menjaga perdamaian dunia. Dari kasus Teheran tadi, kita belajar bahwa melanggar hukum diplomatik hanya karena urusan politik dalam negeri itu sama sekali tidak bisa dibenarkan dan juga dapat merusak hubungan antar negara. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di sesi diskusi kapan-kapan lagi. Bye-bye.